Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu, nah ini kalau saya buat assalamualaikum pasti dateng ini. Jadi gini teman-teman, salah satu media filter yang sangat umum digunakan itu ialah Biorink. Nah, tapi jujur saya sendiri itu belum tahu, maksudnya belum tahu secara mendasar sebenarnya apa sih fungsi dari Biorink itu. Ini mas, setiap saya buat video ini mas pasti datang ya, ini mas ya. Entah dari dalam langsung keluar. Jadi gitu teman-teman, fungsi Biorink itu salah satunya itu dia merupakan filter biologis yang itu umum banget dipakai sama beberapa teman-teman penghobi akuarium yang lain teman-teman. Makanya nah untuk jumlahnya pun itu bebas ya, jumlahnya pun nggak ada ketentuan yang pasti, tapi yang pasti kalau punya saya kasih banyak. Dan biasanya kalau misalnya ada Biorink itu pasti ada biobol teman-teman, pasti sih biasanya seperti itu. Sebentar ya, mangga kesini. Nah akhirnya saya coba cek, saya coba pelajari sebenarnya apa sih fungsi Biorink itu. Lari anaknya keluar melbu aman. Dan balik mana? Ternyata teman-teman, fungsi Biorink itu untuk rumah koloni bakteri yang berguna untuk mengurai amonia yang akan menurunkan kualitas air. Jadi Biorink itu membantu memperbanyak bakteri dan mempertahankan kualitas air. Oh, jadi gini. Jadi gini, Biorink itu bisa juga disebut sebagai rumah bakteri. Jadi dalam seperti di akuarium kita ini bakteri-bakteri sudah bermunculan. Nah makanya dari itu Biorink itu merupakan salah satu rumah yang tepat untuk para bakteri-bakteri yang fungsinya bakteri itu mengurai amonia teman-teman. Jadi makanya kenapa ditaruh di chamber kedua, kadang juga ada yang ditaruh di chamber pertama. Dari chamber misalnya taruh chamber kedua itu kalau di chamber pertama biasanya pasti ada kapas, pasti ada kapasnya. Soalnya dari kotoran kasar itu kan amonia masih ada ya, air-air yang mengandung amonia. Nah, Biorink itu bakteri-bakteri yang di Biorink itu membantu untuk menguraikan amonia. Tentunya secara biologis ya, tak kasat mata ya, kita nggak bisa melihat secara langsung ya, karena ya mata kita terbatas. Kalau kita bisa lihat secara detail ya kita tentu bisa lihat setan. Gitu teman-teman. Nah Biorink ini katanya sih bisa juga digantikan dengan genteng batu genteng yang di rumah itu teman-teman. Tapi ya koreksi kalau saya salah, saya sempat pernah mendengar katanya selain Biorink genteng itu juga cepat untuk berfungsi seperti Biorink itu teman-teman. Nah tujuan kan kalau filtrasi itu kan ada mekanikal, ada biologis ya. Nah kalau mekanikal kan itu untuk mengurai, untuk menyaring ya, seperti Jebmet, biofoam, kemudian kapas itu kan untuk menyaring kotoran-kotoran besar, menyaring sisa-sisa makanan biar nggak masuk lagi ke akuarium. Nah sebelum masuk ke akuarium itu kan biasanya chamber kedua atau ketiga itu dikasih Biorink kayak punya saya ini kan. Halo. Nah ini halo. Sebentar sayang. Halo. Sebentar sayang. Kena iPad loh. Awas tuh. Halo. Awas bos sayang. Halo. Papa nge-vlog dulu bentar. Halo. Mas. Jadi yang pertama ini kan biofoam,
Nah kedua ini saya kasih kapas, atau kalau Mas Giovanni itu filter floss. Tapi kalau filter floss yang bagus itu, kalau kita nggak sering-sering ganti itu gampang banget buat cepet guntur gitu bener. Kemudian nih ketiga saya buat jet mat ini tujuannya sebenarnya kan ada di sini atas sini. Ini saya buat tatakan aja biar kapasnya itu nggak gelembung ke bawah gitu. Kemudian di bawahnya baru saya kasih biobol, bioring, sama kristal bio. Ini ada batu apung, ini batu biasa, batu apung, bawahnya ada kristal bio lagi gitu teman-teman. Kenapa sih harus ngasih banyak-banyak sistem filtrasinya? Ya airnya kan yang berputar di akuarium saya ini kan lumayan banyak teman-teman. Jadi secara logikanya biar bakteri-bakteri yang tinggal di filter itu juga banyak. Jadi yang kerja untuk mengurai amonia itu ya juga biar banyak juga teman-teman. Sebenarnya itu sih fungsinya. Biar jernihnya itu tahan lama gitu loh. Terbukti kan di akuarium saya, menurut saya sih alhamdulillah jernih kalau misalnya kapasnya nggak diotak-atik. Kadang kan kapas diotak-atik kurang rapat, jadi banyak kotoran-kotoran yang lolos gitu kan. Nah fungsinya mekanik kan biar nggak ada yang lolos, kotoran-kotoran nggak ada yang lolos. Sedangkan kalau untuk biologisnya itu untuk penguraian amonianya secara biologis juga tentunya. Halo. 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 Awas tuh. Halo. Loh. Loh, Halo. ini Mas. Halo. Terus kalau ada teman-teman bertanya, itu filter biologis itu perlu dibersihkan nggak? Soalnya kan saya kan sering membersihkan filter mekaniknya ya, kayak biofoam sama jet mat itu kan sering saya semprot. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau untuk kristal bio, bioring, biobol, batu apung itu jarang banget saya bersihkan teman-teman kalau nggak benar-benar kotor. Kadang pun saya bersihkan cuman di dalam akuarium, itu pun jarang banget terjadi. Jarang banget saya bersihkan secara langsung teman-teman. Halo. Halo. Sudah masuk Nggak mau. gitu. Jadi pun kadang saya bersihkannya itu beneran jarang banget saya bersihkan itu tuh. Jadi ya, Halo. tapi kalau pengen bersihkan ya paling semprot aja, nggak usah digosok terlalu bersih. Soalnya kalau misalnya terlalu bersih itu bisa membuat bakteri-bakteri yang ada di media biologis tersebut mati teman-teman. Media biologis kan termasuk bioring, biobol, kristal bio gitu teman. Dulu saya itu bingung media biologis itu apa, mekanik itu apa. Ternyata mekanik itu yang nyaring kotoran-kotoran kasar, sedangkan biologis itu yang seperti bioring, kristal bio, batu apung itu termasuk biologis teman-teman. Tempat penguraian amonia itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang lain yang masih bingung apa mekanik, apa itu biologis, semoga video ini menjawab pertanyaan teman-teman tersebut gitu. Dan kenapa bioring yang dipakai, kenapa kok bukan genteng? Mungkin saya belum tahu, entah ada penelitian atau enggak, saya nggak tahu, saya juga nggak cari tahu. Intinya saya mengikuti dari beberapa teman-teman YouTuber juga yang lain, teman-teman pecinta akuarium itu rata-rata pakai bioring. Makanya saya juga ikut-ikutan pakai bioring, dan alhamdulillah emang terbukti kalau bioringnya sesuai itu emang mampu menjadikan akuarium teman-teman. Nah kalau misalnya bedanya biobol sama bioring apa ya? Kalau saya tahunya sih bioring seperti dari keramik, kalau biobol seperti dari plastik. Jadi mungkin ini belum saya cari tahu secara detail lagi teman-teman ya. Tapi mungkin nanti saya coba cari informasi, mungkin tahu. Jadi kalau misalnya tahu, insya Allah saya sampaikan juga ke teman-teman.
Ya, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya juga. Dan silakan video ini di-share kepada teman-teman yang lain. Karena saya masih yakin masih belum banyak teman-teman yang tahu apa itu filter mekanis dan biologis. Jadi biar bisa membedakan. Ya, terima kasih. Dadah. Dadah Dimas. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.